Hanya sekarang pertanyaannya, apa itu kurban? Sekarang dua anak ini diminta berkorban. Apa itu kurban? Nah, ini yang mau kita tafsirkan dengan ta'rif tadi di awal pertemuan. Secara bahasa, kata korban ini terambil dari kata qoroba, qaf, ra, kemudian ba. Saya ulang ya, saya agak lambatkan karena sudah kita masuk ke inti kajiannya. Secara bahasa, kata korban itu berasal dari 3 huruf ini, qaf, ra, ba, qoroba, yang berarti dekat. Ya, sesuatu yang dekat. Pernah dengar istilah qarib? Yang dekat ya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 214, posisi paling kanan sebelah bawah ya. Ala inna nasrallahi qarib ya. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Artinya dekat. Sekarang perhatikan, kalau dalam bahasa Arab ada satu kalimat, akhirnya huruf akhir ditambah alif dengan nun. Ya, ini qaf, ra, ba, tambah alif dengan nun. Maka fungsi alif dan nun ini, itu fungsinya menjadikan makna dekat ini berbentuk superlatif, lebih banyak atau sangat. Ya, lebih, bertambah maksudnya. Ya, banyak atau sangat. Misal, ghain fa ra, ghafara, ampunan, mengampuni. Ditambah alif dengan nun ujungnya menjadi ghufran, kan? Yang banyak ampunannya. Ya, yang sangat mengampuni, saking banyak ampunannya orang punya dosa seluas langit dan bumi, kalau masih mau tobat Allah ampuni itu. Qaruba artinya dekat. Tambah alif dan nun di ujungnya, korban, yang bertambah kedekatannya. Yang banyak kedekatannya. Di asal kata korban itu asalnya bukan menyembelih. Bukan menyembelih. Korban itu asalnya amalan yang dilakukan untuk menambah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya ulang ya. Korban secara bahasa berarti amalan yang dilakukan untuk menambah kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menambah kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kalau saat Idul Adha ada yang berkorban, tapi setelah kurban dia tidak menjadi lebih dekat dengan Allah, ada yang salah di kurbannya itu. Ada yang salah. Gak peduli walaupun kurban Anda 1 ton, 1,1 ton misalnya, kurban. Tapi dengan berkorban itu Anda makin jauh dari Allah, sholatnya susah, baca Quran sulit. Itu ada yang salah dengan kurban Anda, itu bukan kurban. Itu korban terhadap hewan yang dikorbankan. Ya. Jelas di sini? Nah, sekarang kita ambil esensinya dulu ya. Ambil esensinya dulu, ini yang paling penting. Baik, jadi ketika Anda punya kesulitan dalam hidup, ada persoalan dalam kehidupan, termasuk dosa, awas, termasuk dosa. Maka kalau Anda ingin menghilangkan itu, kemudian ingin mengentaskan kesulitan itu, dekati Allah. Bukankah yang punya solusi Allah? Yang punya rezeki Allah? Yang punya kesembuhan Allah? Kenapa Anda nggak dekati? Karena itu semua nabi dan rasul, orang-orang soleh dulu hingga kini, mereka Masya Allah setiap kali punya kesulitan, atau bahkan gak ada kesulitan pun, rumus mereka tingkatkan kedekatan dengan Allah. Kita ambil contoh, Quran surah ke-21. Kita langsung ambil para nabi dan rasul aja. Quran surah 21 ayat 83 sampai 90 aja. Sampai 90, posisi paling kiri sebelah atas. Usap standar. Ayat 83 sampai 90. Tadi sebagian sudah Anda tuliskan. Nanti ayat 90 itu poinnya, 83 dimulai kisahnya. Wa ayyuba idh nada rabbahu. Ada? Idh nada rabbahu rabbi anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Ada ayatnya? Masya Allah. Perhatikan kalimatnya. Di situ ada beberapa kisah dituangkan. Semuanya punya masalah. Ya. Awas pelan-pelan ya. Tolong fokus, ini agak dalam kajiannya. Jadi kita butuh fokus sedikit lebih banyak. Di situ ada beberapa kisah. Ada Ayub yang diuji dengan penyakit. Penyakit ini nggak pernah dialami orang sebelumnya, tidak akan dirasakan orang setelahnya. Baik, nanti ada nabi yang masuk ke perut ikan paus, ya, yang barangkali tidak akan pernah juga dirasakan oleh orang setelahnya. Masuk perut ikan paus, hidup dalam keadaan yang tidak mudah. Ya. Ada lagi nabi yang belum dikaruniai keturunan.
Ya, awas pelan-pelan ya. Jadi berkumpul di sini dan itu bukan biasa, bukan biasa. Belum dikaruniai keturunan dengan keadaan fisiknya sampai sudah sedemikian lemah, rambutnya beruban dan maaf, istrinya divonis secara medis sudah monofus dan mandul. Kata manusia mustahil. Apa yang mereka lakukan? Masya Allah. Ayat 90-nya di situ. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Ya, Masya Allah. Apa yang mereka lakukan ketika mereka didapatkan persoalan seperti tadi itu? Mereka malah memperbanyak amal baiknya, mendekati Allah. Ya. Nabi aja punya masalah, Nabi, Rasul, jelas surganya. Punya masalah, punya persoalan yang kata orang mustahil solusinya, masih mendekati Allah. Anda bukan Nabi, bukan Rasul, punya nggak masalah yang tidak lebih berat dibanding mereka. Kenapa jauh dari Allah? Makanya masalahnya nggak pernah tuntas gitu kan? Kan yang punya solusi Allah. Makanya Nabi Ayub pun Masya Allah, saya selalu ulang-ulang kisah ini. Anda bayangkan, dan nanti kita lihat di ujung ayatnya. Nabi Ayub ini ketika diuji dengan penyakit yang luar biasa itu Masya Allah. 7 tahun diuji itu, istrinya sampai berkata, kalau bahasa kita, papa kan Nabi, kenapa nggak minta sama Allah untuk menyembuhkan? Ya. Kata suaminya, berapa lama kita senang? Kata istrinya, 20 tahun. Berapa lama kita diuji begini? 7 tahun. Nanti saja ya, kalau masa sakit ini sama dengan masa senang kita, 20 tahun baru saya minta kepada Allah. Malu rasanya diberikan kesenangan seperti itu, diuji baru seperti ini sudah mengeluh kepada Allah. Malu. Masya Allah. 7 tahun tuh, Anda sakit gigi 7 menit, apa yang dirasakan? Ya Allah, ya Allah, Masya Allah. Itu luar biasa ya. Jadi maaf ya, saat sakit itu beliau nggak ngeluh. Alhamdulillah, nikmati aja, bersyukur. Sama aja dengan sehat. Sakit sehat kan punya Allah. Terserah yang mau nitip, mau dikasih sehat, mau dikasih sakit, terserah yang punya. Ngapain kita protes? Tapi yang paling menarik, beliau nggak ngeluh. Ketika penyakitnya sudah mulai mengganggu ibadah, mau sholat agak susah, gitu kan? Apa yang dilakukan? Baru mengatakan kepada Allah, ya Allah, penyakit ini sudah mengganggu saya untuk ibadah. Jadi minta sembuhnya itu bukan karena pengen sembuh biasa, bukan. Karena ingin ibadah dengan nyaman. Ini adab yang kedua, kalau Anda punya persoalan, ingin memohon kepada Allah, dahulukan dulu kepentingan ibadah. Jangan dunia dulu, susah. Dunia itu gak sebanding dengan akhirat, jauh. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih bagus. Nah, jadi saya kembalikan bahwa kurban secara bahasa itu dimaksudkan ya dengan kalimat dekat atau lebih dekat dalam arti pendekatan lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita teruskan, kita belum selesai bahasannya. Maka keduanya pun mulai berkorban. Saya ingin terangkan dulu, anak pertama tadi itu dikisahkan dalam riwayat profesinya sebagai seorang petani, ya, sayuran dia kan. Baik. Yang kedua, dia berprofesi sebagai peternak. Ya. Ya, ternakan hewan di sini, yang ini terkait dengan sayuran. Baik. Maka ketika diperintahkan idz qarraba qurbanan, Al-Maidah Quran surah 5 ayat 27, keduanya diminta mendekati Allah dengan melakukan amal saleh berdasar profesinya ini. Ya, berdasar profesinya, ya. Baik. Mari kita lihat apa yang mereka lakukan, karena kalau cuma sholat, ini sholat, itu sholat, sama-sama. Ini doa, itu doa. Harus ada yang lebih. Makanya kalau Anda ingin mendekati Allah, cari amalan yang lain yang lebih. Ya. Orang malam tidur, Anda bangun. Orang siang makan, Anda puasa. Orang baca Quran 10 ayat, Anda 100 ayat. Masya Allah, cepat. Ya, jelas sampai sini? Ya, orang sholat subuh 2 rakaat, Anda 2 rakaat juga. Jangan sampai Anda jadi 3 ya. Harus sesuai dengan sunnah Nabi SAW ya. Jangan nambah sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Wah. Baik, sekarang lihat pelan-pelan sedikit ya. Kemudian apa yang terjadi? Yang ini berpikir, ya Allah kan nggak makan, Allah nggak minum, berarti dia nggak butuh sayuran saya. Maka dia pisahkan yang bagus-bagus yang untuk dia makan. Dia kemudian kedepankan sesuatu yang tidak bagusnya, sisanya, yang jelek-jelek, ya, yang sudah tidak layak. Jangankan, ya maaf, jangankan manusia, hewan aja mungkin sudah nggak layak, gitu kan? Karena dia pikir, sudah Allah nggak makan, Allah nggak minum, Allah nggak butuh ini semua. Yang ini tidak. Dia berpikir, Allah memang tidak makan, tidak minum, ya, tidak diserupakan dengan makhluk. Tapi Allah selalu ingin melihat wujud kesungguhan seseorang, ketakwaannya. Dia nggak butuh dengan apa yang saya sekarang siapkan, tapi Allah Subhanahu wa taala ingin melihat dasar kesungguhannya. Oke. Nanti itu yang akan diambil kemudian jadi teori di Quran surah ke-22 ayat 37. Ya. Ya, nanti ada ayat di situ, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum.
Ya, Allah tidak butuh dengan dagingnya, tidak akan sampai kepadanya darahnya pula, tidak. Tapi yang akan sampai kepada Allah itu kesungguhan, takwanya. Jadi hati-hati ya, kaidah Anda ketika Anda ingin mendekati Allah dengan amal saleh, ingin berkorban, maka selalu mencari yang terbaik. Silahkan cek, kita ambil contoh misalnya ya. Kita ambil contoh. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 267 sampai 269. Oke, pelan-pelan. Paling kanan sebelah bawah. Ya. Temukan ayat wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi. Baik. Baik, teman-teman sekalian, antum suka infak? Infak, kan? Kaidah infak pertama kan Al-Baqarah 215 kan? Posisi paling kanan sebelah bawah. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apa yang diinfakkan? Awas, hati-hati ya, teman-teman nih. Kalau mau infak misalnya, apa yang diinfakkan? Qul. Lihat kalimatnya. Ma anfaqtum min khair. Katakan Muhammad, Quran surah kedua ayat 215, kalau mau infak mesti yang bagus-bagus. Yang terbaik. Lihat ya, lihat kaidah kurban. Semua amal dirinci mesti yang terbaik. Anda punya uang 100 ribu, 50 ribuan dua. Mau infak misalnya kan? Baik, yang satu masih keras, bagus, enak dilihat. Yang satu sudah lecek, gak enak dilihat misalnya. Tiba-tiba ada sesuatu misalnya dihadirkan pada infak. Ya, ada orang minta, ada kotak lewat, ada macam-macam. Mana yang dimasukin? Kaidah infak bukan yang jelek, bukan yang bagus. Ada kecaman di Quran, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Jangan sampai kamu memberikan yang paling jelek. Kamu ngelihat aja nggak suka, kenapa diberikan pada orang? Ya. Sama infak itu tidak harus uang ya. Hati-hati, infak tidak harus uang. Infak itu pemberian materi. Makanan itu infak. Ya, pakaian itu infak. Ma ini kuenya udah nggak enak nih, kasih aja sama satpam di depan. Kasih satpam di depan. Antum aja nggak mau lihat, kenapa kasih orang? Jelas ya? Maka dulu ada orang berkorban dalam keadaan yang tidak bagus, Allah nggak akan terima. Semua, termasuk amalan kita. Apa Anda kira semua sholat diterima? Tidak. Bahkan ada yang celaka. Fawailul lil musallin, celaka orang sholat. Allahu Akbar, orang sholat aja masih celaka, apalagi yang nggak sholat. Silahkan cek ya, apalagi yang nggak sholat. Oh, jangan dibalik cara berpikirnya. Ada orang-orang suka iseng. Wih, orang sholat celaka, mendingan nggak sholat. Sama-sama celakanya. Anak keliru. Anak keliru gitu ya. Ada orang sholat masih berpeluang celaka, apalagi yang nggak sholat. Siapa yang celaka ini? Teruskan ayatnya. Alladzina hum an sholatihim, yang lalai dalam sholatnya. Kenapa dia bisa lalai? Artinya lalai itu kan menampilkan sesuatu dengan tidak baik kan? Anda bayangkan, bukan cuma makanan, bukan cuma persoalan yang seperti ini. Ibadah ritual kita aja, kalau kita nggak sempurna, masih memikirkan yang lain, lalai dalam sholat. Kata Nabi nanti, ada orang sholat sampai tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Yang ini tidak, ini ria. Alladzina hum yura'un. Ya. Yura'un, ria dia. Baik. Jelas sampai sini? Jadi kita ambil esensinya dulu, bahwa yang dimaksud dengan korban itu, pelan-pelan, yang dimaksud dengan korban itu adalah ibadah yang ditujukan untuk mendekatkan diri seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, korban bisa bermanfaat mengikis kesulitan-kesulitan, bisa bermanfaat untuk mengikis kesulitan-kesulitan yang dirasakan dalam menjalani kehidupan. Korban bermanfaat dalam mengikis kesulitan-kesulitan yang dirasakan dalam menjalani kehidupan. Jadi kalau Anda sedang sulit macam-macam, lakukan korban, dekati Allah, dekati Allah.